Dekan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Anton Agus Setiawan soroti pentingnya keterlibatan petani lokal dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2025. Menurut Dekan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Anton Agus Setiawan, masalah ketahanan pangan atau food security sudah menjadi isu global yang semakin mendesak dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat. Cadangan pangan mengalami penurunan drastis, terutama disebabkan oleh perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pangan dunia termasuk di Indonesia. Anton juga mengatakan keberhasilan mencapai swasembada pangan pada pemerintah saat ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Masalah seperti perubahan iklim, gagal panen, dan spekulasi harga juga memperburuk situasi distribusi pangan yang tidak terkendali yang berkontribusi pada inflasi pangan tahunan. Itu pilihan yang susah, apakah kita akan dihadapkan pada situasi di mana bahan pangan itu jadi mahal ketika suplainya tidak ada, tapi cara mengatasi untuk menambah suplai dengan impor yang nanti bisa mematikan petani. Kebalikannya, ketika kita tidak melakukan impor, mungkin petani mendapatkan harga yang bagus, ya. Artinya ketika mereka membudidayakan tanaman pangan, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Tetapi di satu sisi masyarakat nanti akan menghadapi situasi harga bahan pangan yang lebih mahal. Jadi kesulitan untuk mensinkronkan antara permintaan dan penawaran itu selalu jadi masalah setiap tahun. Buktinya apa? Buktinya hampir setiap tahun kita selalu mengalami fluktuasi harga komoditas pangan. Salah satu contoh yang sekarang ini kan cabai harganya 100.000 per kilo. Ini kan karena kegagalan mengantisipasi situasi cuaca, permintaan, dan lain sebagainya yang itu akan mempengaruhi pasokan komoditas pangan di pasaran. Itu saya kira PR utama kita, apakah kita mampu atau tidak untuk melakukan stop impor. Ini juga terkait dengan kemampuan kita untuk mengantisipasi permintaan dan penawaran serta mengatasi gangguan-gangguan yang muncul karena tadi masalah-masalah seperti perubahan iklim, kemudian adanya kekurangan suplai secara umum, ya, karena gagal panen dan lain sebagainya, serangan hama dan lain sebagainya. Itu selalu gagal kita antisipasi. Belum lagi ada masalah yaitu tindakan spekulasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah distribusi pangan yang tidak efisien. Hal tersebut berpotensi memperburuk ketidakstabilan harga pangan di pasar dan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ke depan serta minimnya keterlibatan petani lokal. Menurut saya masalah yang kedua adalah kurangnya keterlibatan dari petani lokal, karena kemarin yang diandalkan adalah pada instansi pemerintah, ya, ada TNI, ada dinas-dinas terkait, dinas pertanian dan lain sebagainya, yang bisa jadi tadi saya sampaikan mereka kurang begitu memahami begitu kaitannya dengan kesesuaian tanah, kemudian kaitannya hal-hal teknis pertanian. Ini belum lagi ke masalah distribusi. Misalnya nanti kemudian tanaman itu berhasil, transportasi atau distribusi membawa bahan pangan itu ke Jawa, yang dimana di Jawa itu konsentrasi penduduknya lebih besar, otomatis kebutuhan pangan itu jadi lebih besar. Itu juga belum dipikirkan. Karena itu kan nanti akan berpengaruh pada harga komoditas pangan itu ketika sampai ke konsumen yang ada di Jawa. Kendalanya kalau misalnya kenapa food estate tidak dilaksanakan di Jawa, kita kekurangan lahan, bahkan untuk nanti bisa tabrakan dengan program pemerintah yang lain, yaitu 3 juta perumahan yang mau dibangun itu kan nanti konsentrasinya pasti di Jawa. Nanti terjadi tabrakan antara konversi tanah yang jadi wilayah pertanian dengan jadi perumahan, kan bisa jadi masalah. Artinya food estate ini saya kira tidak bisa hanya dengan memikirkan bahwa nanti produksi atau produktivitas dari pertanian itu jadi lebih tinggi, tetapi juga memikirkan juga aspek distribusi. Sekali lagi masalah rantai pasok, ya, supply chain-nya nanti akan seperti apa, bagaimana kemudian komoditas pangan yang ditanam di food estate itu nanti ketika akan didistribusikan ke seluruh penduduk yang membutuhkan, itu harganya tetap masih
harga yang bersaing, artinya bisa dijangkau oleh masyarakat. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.